jalan Tuhan, bukan Tuhannya yang diniaya. Ya itu dia. Dengan menganiaya jalan Tuhan pengikutnya, itu penjelasannya, Bang. Nah, oke. Di sini yang disebut apa? Pengikut atau Tuhan yang diniaya? Loh, saya tadi sudah menjelaskan ini berkali-kali. Dengan menganiaya pengikutnya pun, Yesus pun ikut dianiaya, walaupun dia tidak menganiaya. Itu penjelasannya. Jangan diulang-ulang dong. Berarti jika pengikut saya yang dia niaya atau jika karyawan saya yang dia niaya, berarti saya teraniaya. Yo, kamu pasti yang maju di pengadilan. Iya. Bukan yang teraniaya, bukan saya. Tapi kamu ikut di pengadilan, kamu sebagai kepemimpinnya, bukan karyawannya. Loh, yang di sini yang dikatakan di sini dia niaya siapa? Kamu pakai analogi ya, saya jawab analoginya, Bang. Enggak, yang dianiaya di sini siapa? Kok dibolak-balik? Kok dibolak-balik? Muter-muter dong. Abang ini jangan muter-muter, Bang. Ya iya, pertanyaannya muter-muter gitu-gitu aja. Jawaban saya gitu-gitu aja. Aderion. Iya, pertanyaan bukan dari tadi gitu-gitu. Ya saya jawab gitu-gitu doang. Terus yang muter-muter Aderion lagi kamu gue sebut. Balik bertanya, mereka kan pengikut Muhammad aniaya. Berarti kalian itu juga merasakan apa? Aniaya sama Muhammad. Apa Angel? Apa Angel? Sejak Angel nyambung apa enggak kamu bertanya dengan saya? Itu bisa nyambung. Bisa nyambung, Bang. Bisa nyambung. Selesaikan pertanyan saya. Ya, sudah, Bang. Paulus menganiaya Yesus. Enggak, pertanyaan kamu kan 3 kali, 3 pertanyaan yang diulang-ulang terus. Saya juga menjawab itu berulang-ulang. Di mana datanya? Di mana datanya Paulus menganiaya Yesus? Loh, kok itu lagi? Saya kan nggak bilang seperti itu. Saya tidak pernah menyebut bahwa Yesus menganiaya Yesus. Paulus menganiaya Yesus, itu tidak ada. Bukan seperti itu. Tidak ada. Nah, di sini pernyataan siapa yang dianiaya? Yang dikatakannya Paulus. Engkau menganiaya aku. Kan karena Paulus itu kan menganiaya murid-muridnya. Oh, berarti aku di sini untuk kepada murid. Iya. Oh, karena aku dengan murid-murid itu kan menjadi satu. Berarti bukan hanya Bapa dan aku Yohanes 17. Loh, Yohanes 17 ayat 9. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Iya. Iya, benar. Sama seperti aku juga. Aderion pun juga bersatu. Iya, jadi Aderion pun juga begitu. Yohanes 17 ayat 20 pun Aderion pun dengan pemberitaan mereka menjadi satu, sama seperti Yesus. Memang begitu kok. Kita gini Aderion, kita menghargai waktu ya. Jangan ada pengulangan kalimat, pengulangan pertanyaan. Loh, yang ditanya saya berulang-ulang saya kok. Iya, berarti saya yang disalahin. Saya cuma menjawab kok, bukan bertanya. Di situ biar pendengar nanti yang menerima. Oke, ganti topik lah. Mungkin ini aja biar Pak Juma aja yang mau menanggapi itu yang bicara. Topik tadi. Bang Juma aja, jangan Pak Juma aja yang nanggapin, silakan Pak Juma. Tanya cuma gitu-gitu doang. Jadi nggak gigit. Gini, Dinda Aderion, ya adik saya ini yang paling baik ini. Jadi terkait kebetulan kita sama-sama tamu di sini ya. Tadi temanya itu terkait dengan kerasulan Paulus. Ada hal yang menarik sebenarnya yang selama ini saya cari jawabannya gitu. Di dalam Matius 23, di mana Yesus satu perikop itu menceritakan tentang tipikal orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai Yesus mengatakan keturunan ular beludak. Dan itu dikatakan celakalah. Celakanya itu dinisbahkan kepada pemimpin-pemimpin daripada orang-orang Yahudi, diantaranya orang Farisi. Nah, di data nomor 15-nya, di situ dikatakan bahwasanya celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini ada oknum ahli kitab, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan. Ketika saya belajar, saya menemukan data-data akurat bahwasanya semua yang dikatakan Yesus ini itu digenapi oleh Paulus. Kecuali
ada orang Farisi selain Paulus yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi. Tapi itu saya belum temukan deh dari sampai sekarang. Siapa orang yang mendirikan agama dan agama apa yang didirikan oleh orang Farisi tersebut. Nah, kalau tidak ada berarti nubuatan Yesus ini tidak tergenapi berarti. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah orang itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini gimana cara menjawabnya ini? Siapa selain Paulus? Karena Paulus ini ngaku orang Farisi. Di dalam Filipi 3 dan juga di dalam Kisah Para Rasul 23, Paulus itu dengan akurat mengakui dirinya sebagai orang Farisi. Dan kita lihat sepak terjangnya dia nyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kemudian pengikutnya pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Berarti ketika di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dia dikatakan tokoh dari sekte Nasrani, artinya tergenapi untuk sementara beliau adalah kandidat tunggal yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 ini. Silakan. Ya, ini jelas bukan nubuat. Dari mana kita tahu ini bukan nubuat? Karena disebutnya celakalah kamu. Jadi kenapa? Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Artinya sudah celaka nggak? Ya sudah celaka. Kalau nubuat itu kan sifatnya kan future. Memang ini ditujukan kepada, kita lihat di ayat 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ini siapa? Ahli-ahli Taurat. Jadi ini bukan bentuk nubuat. Kalau abang menyatakan ini nubuat, ya tentu nggak akan dapat jawabannya. Karena memang ini bukan nubuat. Ini dijelaskan di ayat 2 dan ayat 3-nya jelas. Ya mereka itu ya seperti itu di ayat 2 dan ayat 3 itu. Perbuatan-perbuatan mereka tuh seperti orang munafik. Iya, Dan ini bukan jadi nubuat, Bang. kalau saya memahami, nubuat itu adalah cerita yang terkait masa lampau, masa pada saat diucapkan, dan pada saat belakangan atau masa yang akan datang. Nah, kalau dikatakan ini adalah cerita, memang betul cerita yang dibangun kemudian di mana pelakunya itu seangkatan dengan Yesus di dalam data nomor 36-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berarti memang orang yang celaka mendirikan agama kemudian mentobatkan orang itu berlaku pada zaman Yesus. Abad pertama ini pelakunya. Nah, kemudian rentetan penyebutan yang disebutkan oleh Yesus sebagai pemimpin-pemimpin buta, kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merampas dan dalam kerakusan dan seterusnya, itu disebutkan semuanya di dalam Matius 23 ini. Nah, sekarang kalau kita teropong selaku pengakuan Ade tadi yang mengatakan bahwasanya terjadi pada masa itu, nah tokoh mana yang kemudian mendirikan agama di luar Yahudi? Karena dia menyeberangi lautan ini ceritanya, meninggalkan tempat di mana dia berasal, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 19 dan juga Kisah Para Rasul 27, jelas sekali terpampang Paulus melanglang buana menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Untuk apa? Mendirikan satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus sibuk mengajarkan Bani Israel justru mengatakan dirinya adalah sebagai utusan. Tapi di tangan Paulus yang utusan tadi menjadi Tuhan. Contoh di Roma 14 nomor 9. Kenapa muncul Roma? Karena Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat di luar daripada Yerusalem. Makanya dikatakan Yesus Kristus yang kau salibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Maka dituhankan. Artinya memang ada pengajaran yang dibawa keluar, kemudian orang-orang mengikuti ajaran itu, dan Yesus mengatakan penganutnya 2 kali lebih jahat. Kecuali ada bisa menunjukkan satu data orang Farisi membentuk sebuah agama di luar Yahudi, ya silakan. Tapi saya rasa itu nggak ada. Dan itu sulit untuk ditemukan. Silakan. Ya, seperti jawaban saya sejak awal tadi pun. Di sini kan disebut ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Emang ini sudah terjadi. Nubuat itu nggak mungkin yang sudah terjadi.
Karena nubuat itu artinya nubuah, penglihat, melihat suatu hal yang di depan. Kalau di belakang itu namanya cerita, storytelling. Kalau nubuat itu dia melihat ke depan. Ini bukan nubuat, Bang. Karena di sini merujuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan ini sama sekali bukan ngomongin tentang masalah. Coba Paulus pas waktu bertemu di Damsik, apakah dia mau ngapain? Dia hendak membunuh murid-murid Yesus kan, menganiaya toh. Dari perjalanan Damsik dia ditemuin di perjalanan itu. Akhirnya dia bertobat. Dia dibaptis oleh Ananias. Ini nggak ada hubungannya, Bang. Abang ini kan lagi mencoba menarik satu benang yang kusut ini kan, seakan-akan itu lurus. Padahal ini sangat jauh, karena ini memang merujuk, kita mesti lihat dari atas, Bang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memang bentuknya jamak, bukan singular, bukan satu orang yang ditujukan ada satu orang tertentu, enggak. Gitu. Ya, baik. Jadi gini, adik gini, di dalam Lukas 21 gitu ya. Jadi ada kemudian serigala nih. Serigala ini kayak mana ceritanya supaya mereka itu bisa nyamar? Serigala artinya di luar dari pengajaran Yesus. Di luar garis pengajaran Yesus. Paulus tidak pernah menjadi murid kan. Berarti dia di luar. Sementara murid-muridnya nanti dia niaya nih sama si serigala ini. Bagaimana serigala ini bisa nyamar menjadi pengikut Yesus? Bertobat. Pura-pura bertobat. Kan gitu. Siapa serigala yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus? Ada. Ada gitu orang Roma atau orang Yunani bertobat, kemudian pura-pura masuk menjadi pengikut. Ada. Padahal pemberitaannya sangat akurat. Nasihat-nasihat Yesus kepada Bani Israel, muridnya, ya keturunan Yakub, agar waspada, waspada, waspada. Dan satu poin yang perlu dicermati di sini, kewaspadaan itu tertuju kepada siapa? Orang Farisi. Nah, ada orang Farisi bertaubat, kemudian mengajarkan satu konsep yang berbeda. Kenapa kita tidak buka mata dengan itu? Contoh misalnya di dalam Lukas 21. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah ini dia, serigalanya akan menggunakan nama Yesus. Dalam arti kata, pertobatannya, ajaran-ajarannya mengatasnamakan Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Seperti ketika dia ke Damsik, mengaku bertemu dengan Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa yang ditemui itu adalah Tuhan? Siapakah engkau, Tuhan? Bukankah Tuhan itu nggak bisa dilihat? Suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan itu juga informasinya dari Lukas. Bukan dari Yesus. Bukan dari Yohanes. Siapakah engkau, Tuhan? Itu poin pertama. Kemudian Yesus mengatakan penyesat ini akan berkata, akulah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Di data nomor 12-nya jelas di Lukas 21 apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap. Kamu di sini murid Yesus. Sebelum terjadi, penyesat itu datang membawa namanya dan mengatakan dia adalah Tuhan. Terlebih dahulu murid-murid Yesus itu ditangkap. Lalu siapa yang menangkap murid-murid Yesus? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Setelah Paulus kemudian melakukan itu, terjadilah penyamaran. Nah, ini kan terjadi. Belum lagi kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 bahwa antikristus penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Kita di sini adalah pengikut Yesus. Angkatan pertama, bukan sekarang. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, dia tokoh dari sekte Nasrani, mendirikan satu konsep Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, tidak ada yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Sementara Yesus keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat. Nah, coba. Mungkin ada tokoh orang Farisi yang mendirikan satu pengajaran yang bisa menggenapi apa yang Yesus nubuatkan atau ceritakan. Silakan. Nggak ada. Itu imajinasi Abang Juma. Kalau itu dipaksakan bahwa itu merujuk pada satu tokoh dan itu bentuk nubuatan, tidak. Seperti yang dari tadi saya bilang, ini udah 3 kali kesempatan. Itu bukan nubuat karena memang sudah terjadi. Yaitu dilakukan oleh ahli Farisi dan yang seperti tadi di ayat 2 itu. Cuma saya mau nanggapin dulu, ada 3 poin di sini tadi pernyataan Abang.
Dia datang mengaku dengan namaku. Paulus tidak pernah mengaku nama Yesus. Artinya di sini Mesias gitu loh. Contoh, siapakah yang mengaku-ngaku nama Yesus itu? Ya Isa. Isa Al-Masih. Padahal dia bukan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul. Isa Al-Masih inilah yang dimaksud dengan Mesias palsu. Dia mengatasnamakan dirinya Kristus dengan nama Al-Masih, padahal bukan. Al-Masih itu sendiri kan dengan pernyataan definisi yang tidak jelas. Tidak ada pemahaman definisi Al-Masih yang benar. Nggak ada benar semuanya di dalam Quran. Bukan di dalam Quran. Dalam pemahaman Islam tuh nggak ada yang benar. Satu. Nomor dua, penyesat ini akan menyatakan akulah Tuhan. Yesus, Paulus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan. Justru menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 dan 6. Dan 1 Korintus 8 ayat 4. Itu gugur. Yang ketiga, 1 Yohanes ini bukan berbicara tentang Mesias, tapi tentang guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Kalau abang ini kan ngomong tadi gini, ini Mesias. Kalau Mesias itu harus, ini kebalik. Kalau Mesias ini abang bilang seakan-akan mempersyaratkan itu harus dari kalangan kami, dari kekristenan kan, menurut 1 Yohanes ini. Saya bilang 1 Yohanes itu merujuk pada guru-guru palsu. Benar, guru-guru palsu memang datang dari tubuh kekristenan. Tapi kalau Mesias bisa datang dari manapun, termasuk dari Arab. Isa Al-Masih. Itu adalah Mesias yang lain. Dan berkali-kali bang, orang Yahudi itu yang katanya ngerti bahasa Ibrani, mereka itu berkali-kali memprediksi Mesias itu dan mereka selalu gagal. Sampai sekarang gagal terus. Kenapa? Ya Mesiasnya sudah ada kok. Mesiasnya sudah datang kok. Tapi mereka membuat prediksi terus dan salah terus. Bahkan ada Mesias mereka yang jadi mualaf. Ada. Karena saking konyolnya mereka ini, orang-orang rabbinik ini. Ya kira-kira gitu bang. Kalau abang memaksa ini adalah bentuk nubuatan, kita akan dapat garis temunya. Karena memang ini bukan nubuatan yang tadi di kitab apa sih Lukas tadi ya. Kitab apa? Dari Matius ya bang. Itu bukan nubuat. Itu tertuju pada beberapa orang tertentu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bentuknya jamak. Itu bang. Oke, jadi gini, Adek ya, terlalu jauh kalau misalnya Isa yang menjadi penggenapan nubuatan sebagai pengajar palsu atau nabi palsu dan seterusnya. Kenapa? Kami umat Islam itu mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam itu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah datang ke Arab. Dia hanya diceritakan di Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi dia nggak ke Arab, dia di Bani Israel. Nah, yang dikatakan oleh Yesus ini adalah penyesat yang muncul dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu ada orang Farisi yang keluar mengajarkan tentang konsep agama, ajaran, di mana orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, justru kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku Mesias. Paulus mengaku Kristus, sebab aku juga Kristus. Itu kalau kita lihat dari original teksnya, itu sangat jauh beda dengan terjemahannya. Karena di dalam original teksnya, Paulus ini mengaku sebagai Kristus. Dia mengaku Kristus dalam arti kata dia pun mengaku Mesias. Makanya pengajarannya itu yang menjadi tolak ukur kekristenan hari ini. Dia katakan begini, ginomai memites katos kago Kristus. Teladani aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan original teks. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia, lai itu berubah frontal. Nah, kemudian di mana, Bang? 1 Korintus 11 nomor 1. Ya, sambil ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita melihat dari Matius 23 tadi, kan sudah jelas tuh, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nah, Paulus mengaku, akulah orang Farisi. Orang munafik. Kenapa saya katakan beliau orang munafik? Karena dalam orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Yunani dia ngaku Yunani. Kepada orang Romawi dia ngaku Romawi. Itu munafik.
Terus dia katakan celakalah orang yang menyunatkan dirinya. Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Tapi faktanya kalau orang itu bersunat, tapi faktanya dia menyunat Timotius. Nah, kemudian dikatakan sebab kamu mengarungi lautan. Pekerjaan Paulus ketika kita lihat dalam Kisah Rasul 27, satu perikop itu kerjanya dari pelabuhan ke pelabuhan. Dia berlayar kemana-mana. Sampai ke Kiliki dia itu. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang ketuhanan manusia bernama Yesus. Menyeberangi lautan, menjelahi daratan. Kita lihat dalam Kisah para Rasul 19. Satu perikop bagaimana dia dari daratan ke daratan kemudian mengajarkan tentang menuhankan manusia bernama Yesus. Lalu dia mentobatkan orang. Damaris dia yang mentobatkan. Begitu juga Dionysius. Dia juga yang mentobatkan. Kita bisa lihat dalam Kisah para Rasul 17. Artinya, apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuman karena adik saya ini beriman kepada Paulus dan menganggap itu adalah rasul, maka semua yang terjadi terhadap apa yang diterangkan Yesus yang ada pada Paulus itu ditolak. Tapi kalau diminta, kalau bukan Paulus lalu siapa? Apa nama agamanya? Nggak bisa juga ditunjukkan. Nggak bisa juga ditunjukkan. Makanya dikatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat. Karena pengikutnya ini akan membela mati-matian orang ini. Itu. Terakhir, kalau kita melihat dari Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi semua itu, sebelum semua itu terjadi, ini kata Paulus, kata Yesus, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini yang terjadi kepada murid Yesus angkatan pertama. Siapa pelakunya? Paulus. Penyesat itu siapa berarti? Ya Paulus. Karena dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Memang berat, tapi itu fakta. Sesuai dengan Bible. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari unsur pengajaran Paulus dan unsur pengajaran Yesus, wah kacau. Bertentangan sama sekali. Seperti itu adindaku Aderion yang ganteng dan baik hati. Silakan. Iya Bang. Ini terlalu banyak ya. Tadi saya terlalu fokus di 2 Korintus 11 ini tadi saya cek. Cuman ada poin pertama yang aku catat di sini. Isa itu saya bilang Mesias palsu, bukan guru palsu. Mesias palsu. Kenapa? Karena memang ini menurut iman kami. Jadi bukan saya benci, bukan karena saya benci Islam, bukan. Karena Isa itu adalah yang tidak diajarkan para rasul. Tap-tap layar ya. Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil di luar dari apa yang telah kami beritakan, bukan aku beritakan, kami. Paulus selalu ngomong kami tuh, yang kami beritakan, para rasul beritakan. Memang kalau Isa itu kan tidak disalib, tapi tidak ada satupun para rasul mengatakan kalau Yesus itu tidak disalib. Apalagi diserupakan. Nah inilah kami sebut, inilah Mesias palsu. Inilah yang dimaksud Yesus. Dia akan membawa namaku dengan namaku. Iya benar. Betul tuh. Isa Al-Masih kan artinya apa? Yesus Kristus. Tapi dia bukan dia. Itu bukan yang diajarkan para rasul. Tapi diajarkan oleh baginda Muhammad. Seperti abang bilang tadi. Itu poin nomor pertama. Poin nomor 2 yang langsung aja ke kritik teks ini ya. 2 Korintus 11 ayat 1. Aku cek di sini memang dia bukan 1 Korintus. 1 Korintus. Sorry, maaf. 1 Korintus 11 ayat 1 kan yang mimita itu toh, imitator kan. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku. Dia nggak menyebut dirinya Kristus. Kago di situ kan artinya apa? Coba kago di situ, Bang. Saya juga merujuk kepada dirinya. Aku Saya ini juga Kristus. Bukan aku juga Kristus. Kalau misalnya aku juga Kristus berarti kita Kristus dong. Kan dia jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku. Masa sama juga seperti aku Kristus? Coba masuk ke original teksnya coba. Iya. Ini saya lagi baca kok original teksnya. Mana kata di situ? Kago Kristo kan? Tidak ada di situ pengikut. Bukan. Tidak ada juga kata kago ini loh, Bang. Kago itu saya juga. Kago. Iya, aku juga. Aku juga apa? Dia kan enggak mendefinitifkan dia itu Kristus, tapi sama Kago? juga seperti aku. Kago Kristus kan? Iya.
Kan Saya makanya juga Kristus. saya juga pengikut Kristus kan Tidak ada diminta kata pengikut di situ, lah adekku. imitators ini loh Bang, makanya melihatnya itu secara komprehensif. Tidak ada Abang kata mesti ngeliat, Bang, pengikut. bener dengar dulu Bang, bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dia disebut di atas, ini kan ada kalimat sebelumnya toh, di dalam satu ayat itu ada dua kalimat yang dihubungkan. Kalimat pertama, jadilah pengikut Kristus, sama juga seperti aku pengikut Kristus. Bukan berarti dia itu Kristus. Kalau dia itu Kristus, apa arti makna kata I also ini, kago ini? Jadi gini. Ini kita lihat langsung ke original teksnya. Di situ tidak ada kata apados. Apados itu pengikut. Nggak ada. Bukan. Coba, Memang dari kata coba. mimitai. Mimitai Nggak, di sini itu kata kan kago teladan. ini Bang. Nggak, kata kago ini yang abang bermasalah. Itu aku juga. Iya, aku Ada juga kata- Kristus. Lu also ini seperti apa? Jadi Iya, aku letak kata juga. Aku juga itu also. sama. Iya, ini merujuk kepada si mimitai ini Bang. Iya, Iya, dia minta mimitai itu diteladani sebagaimana aku juga Kristus, kan gitu. pengikut. Sama juga. Jadilah lu juga teladanku pengikut sebagaimana aku Kristus. juga Kristus. Oke, Loh, oke. bukan. Itu Kalau pemahaman logika kita bahasa yang Indo- berbeda di situ. Enggak Bang, bukan Bang. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia pun nggak dapet. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku adalah Kristus. Loh, berarti letak kejugaannya di mana? Katosnya itu sebagaimana. aku Sebagaimana juga. kago, saya juga Kristus. Nah itu Kan dia, gitu. Bu. Nah, Kalau misalnya sebagaimana juga, apakah pengikut ini disebut Kristus? jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Bukan. Jadilah pengikut Kristus. Nggak ada situ deh. Imitator. Nggak ada di situ. Iya. Kan di situ Ya udah, mimitemo. Ya udah kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan. Jadi bukan enggak itu perlu itu. Biar sekarang abang bilang Yesus karena nggak pernah ada sejarah Paulus itu Mesias. Kalau ada itu dia ngaku pasti tercatat di sejarah. Oh, nggak mungkin. Nggak ada. Sejarah yang mana? Sejarah Loh, mana? sejarah manapun. Jadi Bang, gini, orang Yahudi itu Mesias mereka pun tercatat walaupun mereka hancur mati kutu. Mesias mereka tercatat di sejarah. Paulus itu nggak pernah Ya, mengaku oke. Mesias kecuali abang yang mengklaim. Bahkan dia pernah mengaku Bapa loh di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benar, Romo saya juga bapak saya. Nah, Makanya itu disebut dia. pater. Permasalahannya kemudian Dia bukan bapak di surga. mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi faktanya pengajaran-pengajaran Paulus yang menjadi sudut yang dijadikan sebagai konsentrasi kekristenan sehingga pola yang ada di dalam imannya, ketuhanannya, agamanya, kitabnya itu semua tertuju kepada Paulus kan. Landasan iman kami No. Gini. Landasan iman kami bukan tertuju pada ajaran Paulus. Landasan iman kami itu adalah yang sosok Kristus ini. Dan seluruh kitab itu kami imani. Bahkan kitab Yudas yang bukan Iskariot ya. Yudas yang bukan Kita lihat. Iskariot. Itu pun juga kami baca itu, Bang. Bukan cuma Oke. Paulus. Oke, mari saya sedikit jabarkan baru ditanggapi deh. Jadi kita lihat bagaimana Paulus itu mendudukkan dirinya sebagai sumber hukum. Itu dulu. Jadi dia mengaku Bapa karena dia sebagai sumber hukum. Yang tadinya hukum Bapa, hukum Tuhan itu dihapuskan dengan Yesus menjadi tameng. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu selesai di situ ya. Lalu kemudian kita lihat dalam Matius 5:17. Itu sangat bertentangan dengan konsep pengajaran Paulus. Di mana Matius 15:17 Yesus di situ mengaku sebagai penggenap, artinya pelengkap, penyempurna daripada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Paulus malah menghapus Roma 3:28-29. Itu satu. Kedua, Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Dia menjalani hukum Taurat di dalam Matius 5:19-20. Sedangkan Paulus